keutuhan pers, independensi pers, kalau saya perhatikan di lapangan itu masih tetap terjaga, idealismenya masih tetap terjaga. Hanya saja ada beberapa komponen tendensi sosial di lapangan yang terjadi ini karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbincang santai dengan salah satu jurnalis CNN di Kabupaten Pamekasan, namanya Nurus, berasal dari Dempok, Kabupaten Pamekasan. Persoalan pengalaman, dia sudah lama jadi jurnalis di Kabupaten Pamekasan. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bisa diceritakan pengalaman jadi jurnalis di Kabupaten Pamekasan? Oh ya, sebenarnya kalau berbicara soal pengalaman, pertama saya sebelum menjadi salah satu jurnalis CNN, saya pernah menjadi salah satu jurnalis cetak itu di Madura. Di Madura. Ya, itu bergelut saya kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun. Jadi di Madura ini kan ada 4 kabupaten, ada Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Sejak saya aktif di media cetak itu, saya pernah di Pamekasan itu 1 tahun, kemudian di Sumeneb 1 tahun, kemudian dimutasi ke Bangkalan 1 tahun, baru setelah itu resign. Setelah resign, saya baru bergabung ke CNN seperti itu. Kalau berbicara soal pengalaman dan lika-liku karir saya di jurnalis seperti itu, ya kurang lebih sampai sekarang saya aktif di media ya 5 tahun berjalan lah seperti itu. Iya. Apa yang menyenangkan dari seorang jurnalis ketika terjun ke lapangan itu Pak? Baik, sebenarnya kalau berbicara soal jurnalis, jurnalis ini kan berkaitan ada kaitannya dengan ilmu literasi kan. Ilmu literasi. Itu. Jadi dulu itu saya sebelum menjadi mahasiswa, sejak mondok di salah satu pesantren, saya itu memang gemar menulis seperti itu. Sering mengumpulkan buku sebagai bahan bacaan dan ilmu pengetahuan. Sejak saya kuliah, setelah lulus dari pondok pesantren, maka saya itu mengembangkan bakat saya. Yaitu di dunia tulis menulis. Di kampus itu ada organisasi intra namanya itu LPM. Tetapi sebelum saya melanjut ke LPM itu, memang sebelumnya saya itu sudah biasa seperti itu dengan dunia tulis menulis. Kan di pondok itu dulu ada yang namanya forum lingkar pena itu. FLP. Betul, FLP. Saya juga pernah aktif di situ. Bakat itu saya apa istilahnya ya? Saya representasikan di kampus setelah masuk di LPM. Tetapi kalau kegiatan tulis menulis saya itu memang ada sejak saya di pesantren, kemudian dikembangkan saya di kampus. Di kampus ini keaktifan saya menulis itu ya ini kan saya berbicara soal latar belakang. Sampai saya ini di kampus pernah tulisan itu di apa namanya di media, di koran, seperti artikel, opini dan lain sebagainya. Kemudian itu setelah saya lulus dari kampus, baru saya menjajal menjadi seorang wartawan seperti ataupun jurnalis. Informasinya Anda pernah ngarang buku, punya buku itu lah. Kalau soal ngarang buku itu sebetulnya hanya catatan saja, semacam diary itu. Kemudian ada donatur yang menyediakan saya itu memberikan peluang lowongan di salah satu kalau percetakan buku. Ini kalau misalkan mau, ini ada peluang sayembara tulis menulis, coba silahkan karya sampean itu tulis ke saya itu. Lalu saya coba ikut sayembarakan tulis itu masuk seperti itu. Barusan tidak dijawab. Kalau soal pengalaman menyenangkan atau tidaknya, sebetulnya gini ya, kalau berbicara soal pengalaman menyenangkan atau tidak, karena ini berkaitan dengan profesi apapun sih, risikonya harus kita ambil. Risiko di jurnalis itu sebetulnya gini ya. Dulu saya ingat pada waktu saya ikut LPM itu kan saya di upgrading itu, di training oleh sama senior saya bahwa menjadi jurnalis itu tantangannya di lapangan adalah ketika berhadapan dengan salah satu peristiwa sosial yang erat kaitannya ini sangat begitu sensitif. Nah, kemampuan jurnalis itu biasanya dibenturkan pada hal itu. Dia berani mengungkapkan atau tidak. Pengalaman saya sebelum bergabung di CNN itu, saya kan pernah
media cetak itu. Iya, iya. Pola komunikasi pejabat di Madura ini kan tidak sama. Iya, Pamekasan, Sumeneb, Bangka ini kan tidak sama. iya, iya. Jadi beragam lah. Jurnalis itu kalau tidak bisa mengimbangi dengan latar belakang itu, misalkan karakter di Pamekasan, kemudian dibawa ke karakter Bangkalan ataupun Sumeneb itu nggak sama. Jadi jurnalis itu sebetulnya harus mampu ataupun mahir beradaptasi dengan keadaan. Iya, iya, iya. Kalau karakternya di Pamekasan, misalkan ini ya, tendensi gaya-gaya komunikasinya A, di Sumeneb itu belum tentu juga demikian. Iya, iya. Maka harus mampu beradaptasi. Tantangan saya yang sangat mengejutkan itu adalah ketika saya pernah bertugas di Bangkalan. Di Bangkalan. Saya berhadapan dengan salah satu kepala desa. Iya, iya. Yang pada saat itu dia menantang saya kalau misalkan berita ini mau diungkap, Iya. maka tantangannya ada hal-hal anarki lain di belakang saya itu. Iya, iya. Tapi saya risau dengan ancaman seperti itu. Yang penting temuan dan fakta saya di lapangan ini benar, ini saya tulis pada waktu itu. Ya itulah mungkin apa istilahnya kesenangan ataupun kenikmatan menjadi jurnalis. Dan sampai sekarang pun saya apa istilahnya ya hanya menjaga relasi saja lah. Iya, iya. Syarat untuk menjadi jurnalis itu apa saja sih? Gini sih, kalau hanya berbicara soal syarat, sebenarnya ini kan kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Artinya learning to be, belajar dari diri sendiri. Iya, iya, iya. Buktinya gini Mas, saya di aktif di organisasi apapun, kalau keinginan diri sendiri itu tidak tumbuh, ya, maka jangan berharap ada sesuatu lain dari organisasi itu. Iya, iya. Sama pada waktu saya aktif di LPM FLP itu, kenapa saya sangat gemar menulis? Itu karena datang dari saya sendiri. Kalau mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, mungkin itu hanya sebagai penunjang saja, seperti itu. Iya, iya, iya. Mungkin seperti itu. Iya. Selanjutnya ini media dikenal sebagai pilar demokrasi keempat, selesai yudikatif, eksekutif, legislatif. Ini apakah masih relevan kalau Anda menilainya? Oke, gini. Sampai sekarang sih berbicara soal peran penting pers ini, karena tanya dengan pers. Sebetulnya masih sih sampai sekarang keutuhan pers, independensi pers kalau saya perhatikan di lapangan itu masih tetap terjaga, idealismenya masih tetap terjaga. Hanya saja ada beberapa komponen tendensi sosial di lapangan yang terjadi ini karena beberapa faktor. Di antaranya ini mungkin dari kapasitas seorang jurnalis ini yang masih kurang mumpuni. Sehingga timbullah bahwa jurnalis ini dilatar belakangi oleh stigma miring. Ini terjadi karena ada oknum, Mas. Kalau kita berbicara soal idealisme jurnalis ataupun independensi jurnalis, saya rasa di lapangan ini masih banyak wartawan yang tetap mempertahankan etika ataupun kode etik sebagaimana dia menjalani profesinya sebagai jurnalis. Jadi saya rasa selama ini sih publik apa istilahnya ya saya memaklumi sih kalau misalkan jurnalis itu dikait-kaitkan kadang dengan LSM dan lain sebagainya. Ini karena ada sih beberapa oknum yang menjadi pemicu itu. Artinya citra jurnalis itu bisa tercoreng. Tercoreng ya, karena ada beberapa faktor dan oknum-oknum tertentu yang bersiasat dengan hal itu. Daerah sekarang ini semua warga bisa jadi jurnalis. Lantas peran jurnalis itu sendiri di mana gitu? Iya, kembali kepada peran dan fungsinya itu. Kode etik jurnalistik itu 11 kode etik jurnalistik itu kalau kita pahami selaku wartawan dan jurnalis ya sudah. Itu saja kalau bagi saya. Tapi sejauh ini kan banyak wartawan ataupun jurnalis di lapangan yang masih kurang menjiwai terhadap kode etik jurnalistik yang 11 pasal itu. Iya, apa saja itu salah satunya? Ya, pertama itu kan dari etika jurnalistiknya, terus dari perilaku jurnalistiknya, pengungkapan fakta yang ditulis, kemudian hubungannya dengan wartawan dan narasumber ketika itu mau menulis berita. Itulah sebetulnya hal-hal yang sederhana itu. Pengalaman apa yang mengubah hidup Anda sejak jadi jurnalis? Kalau berbicara soal pengalaman sih apa sih? Sebetulnya sampai sekarang saya juga bertanya ini, Mas. Saya ini kan
wartawan aktif ataupun Iya. jurnalis aktif. Ah, Apa sih yang ada pada diri saya? Tetapi saya menyadari bahwa di dunia jurnalis ini saya merasakan ada sesuatu hal yang beda. Apa itu yang beda? Tuh relasi saya itu banyaknya relasi. iya, iya, iya. Sampai sekarang ya saya berkat jadi jurnalis yang cetak itu selama 3 tahun. Iya, iya. Banyak sebagian orang yang menganggap bahwa saya ini masih bukan disebut jurnalis CNN ataupun Iya, iya. jurnalis yang di media cetak dulu itu. Iya, iya. Sejak Anda jadi jurnalis ini pasti ada oknum yang mau menyuap kepada jurnalis untuk tidak diberitakan. Ini pernah pengalaman berapa kali untuk disuap, Mas? Ya, berbicara soal suap itu sebetulnya ini kan saya tidak menyalahkan pertanyaannya. Iya, Cuma alangkah lebih baiknya kalau apa istilahnya bukan menyuap itu sebetulnya kalau saya menanggapinya. Ini lebih kepada persoalan hubungan komunikasi. Iya, iya. Hubungan komunikasi jurnalis dengan narasumber. Ada sih sebagian orang yang memang meminta bagaimana berita ini tidak ditayangkan, bagaimana Iya, iya. ini tidak bisa diteruskan. Itu erat kaitannya dengan fenomena-fenomena kasus. Tetapi sejauh ini kalau saya aktif di jurnalis ini ada orang yang meminta seperti itu, tapi dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya kalau ingin benar-benar menyuap, maka jangan suap saya, tapi suaplah perusahaan saya. Perusahaan. Kalau sudah menyuap perusahaan, maka uang itu bukan di akad suap, melainkan di akad kerjasama. Kerjasama. Nah, kerjasama itu sudah tidak ada kaitan dan hubungan dengan saya, maka itu sudah menjadi ranah perusahaan atau manajemen. Iya, iya, iya. Kalau ada orang yang apa istilahnya menyuap saya pasti arahkan kepada pihak manajemen. Iya. Bagi pandangan Anda sendiri, apakah masih ada orang yang percaya terhadap jurnalis hari ini? Nah, kembali kepada pertanyaan sampean yang awal itu, wartawan ini di lapangan ini kan sedikit tercoreng karena beberapa oknum. Oknum. Ya, saya rasa kembali kepada publik. Iya. Kalau misalkan literasi publiknya ini di masyarakat tinggi, saya rasa persoalan ini tidak seperti itu. Iya, Tapi iya. sebaliknya kalau misalkan literasi publiknya di masyarakat ini rendah, bisa saja menganggap bahwa jurnalis ini adalah tukang peras. Iya, iya. Itu, sering seperti itu, Mas. Oke, di era digital ini banyak orang yang membuat media, bahkan jurnalis pun itu semakin banyak. Anda menilai kehadiran media hari ini dan jurnalis hari ini seperti apa, Pak? Ya sah-sah saja. Keran demokrasi kan berbicara seperti itu. Iya. Undang-Undang 1999 itu dengan keterbukaan publik yang 2000 berapa itu? 2008. Ya sah-sah saja. Cuma sekarang kan kembali kepada masyarakatnya. Iya, iya. Boleh dengan tentu saja kan media sosial, sosmed itu kan dengan Iya. membuat Twitter, status di Facebook dan lain sebagainya, nggak apa-apa bagi saya. Iya. Tetapi untuk merespon timbal balik itu kan kembali kepada masyarakatnya sendiri. Iya, iya. Seperti itu. Kalau misalkan konfigurasi masyarakat dan ilmu pengetahuannya terhadap literasi publiknya itu tinggi, maka saya rasa dengan informasi-informasi yang beredar mereka tidak akan langsung percaya seperti itu. Pasti Iya. dia akan terlebih dahulu disaring. Bagi Iya, saya iya. itu nggak masalah, Mas. Iya, iya, iya. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat? Anda selaku seorang jurnalis. Yang saya pesan kepada masyarakat adalah jika ada berita ataupun informasi hal-hal yang memang kurang jelas, maka minta tolong itu jangan langsung ditelan Ditelan mentah-mentah. mentah-mentah. Karena itu apa istilahnya sangat beresiko terhadap mindset sosial itu. Pengaruhnya itu besar, Mas. Iya, iya. Maka dari itu disaringlah terlebih dahulu. Oke. Di akhir-akhir ini juga informasi bohong atau informasi hoax itu bersebaran. Peran jurnalis dalam menangkal berita hoax itu seperti apa? Kembali kepada pola pikir masyarakat, Mas. Iya, iya. Seideal apapun jurnalis, wartawan ini, kalau pola pikir masyarakat ini masih seperti ini, saya rasa ini tidak akan berubah. Makanya butuh sentuhan dan peran pemerintah juga dalam hal ini
Katakanlah kalau di daerah ini kan Dinas Komunikasi Informatika. Ini penting memberikan pengetahuan ke masyarakat. Caranya dengan apa? Ya mungkin dengan peningkatan literasi seperti itu. Makanya di sekolah-sekolah ini bisa menjadi salah satu faktor nanti misalkan di SMA, SMP ya. Iya. Anak-anak itu diupayakan oleh pihak manajemen sekolah harus punya buku, Harus punya buku. Iya. harus banyak membaca buku. Ya empat bahasa itu kan, mendengar, menyimak, yang empat itu apa istilahnya? Kemampuan berbahasa itu. Jadi harus ditingkatkan memang sejak dini Iya, iya. agar mereka itu tidak termakan oleh hoax. Iya, iya. Kita walaupun sudah seideal apapun, tapi masyarakat dan ilmu pengetahuannya ini masih rendah, ya kita percuma Mas, sebenarnya. Iya, iya. Makanya semua pihak ini harus bergandengan tangan, terutama ini adalah peran pemerintah.